Rumah kandang, kemiskinan yang memprihatinkan di Hong Kong. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rumah kandang, kemiskinan yang memprihatinkan di Hong Kong. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Rumah kandang, kemiskinan yang memprihatinkan di Hong Kong. Rumah sewa berukuran kecil, juga dikenal sebagai Cagi Homes atau rumah kandang, di Hong Kong, adalah bentuk perumahan yang sangat kecil dan tidak layak huni. Model perumahan seperti ini telah menjadi sorotan internasional karena dampak negatifnya terhadap orang miskin yang tinggal di dalamnya. Rumah kandang adalah jenis hunian yang sangat sempit dan tidak layak huni, yang bisa ditemukan di Hong Kong. Rumah-rumah ini biasanya berukuran hanya 4 hingga 6 meter persegi dan hanya memiliki satu pintu dan satu jendela. Rumah-rumah ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak mampu membeli atau menyewa rumah yang lebih layak. Rumah kandang biasanya terletak di lantai dasar atau di lantai bawah gedung-gedung pencakar langit. Rumah-rumah ini biasanya berukuran kecil, dengan luas rata-rata sekitar 20 meter persegi. Rumah kandang di Hong Kong tersebar hampir di seluruh kota, tetapi paling banyak ditemukan di Kowloon, New Territories, dan Lantau. Bagaimana sejarah munculnya rumah kandang? Rumah kandang telah ada di Hong Kong sejak tahun 1950-an. Rumah-rumah ini awalnya dibangun untuk menampung para imigran dari Cina yang datang ke Hong Kong. Rumah kandang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Rumah-rumah ini biasanya tidak memiliki kamar mandi, dapur, atau jendela yang memadai. Lebih dari 1/5 penduduk Hong Kong, hampir mencapai 1,5 juta jiwa, merasakan pahitnya hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menghuni asrama yang terasa lebih seperti kamar kandang, dengan sekitar 20 kandang di dalamnya. Setiap kandang memiliki luas sekitar 70 inci dan lebar 24 inci. Para warga miskin benar-benar menjadikan kandang ini sebagai rumah mereka, tempat mereka menyimpan segala sesuatu yang sederhana. Hidup dalam kondisi yang mengenaskan ini ternyata memiliki harga yang tidak juga bisa dianggap murah, dengan biaya sekitar $180-200, setara dengan Rp2,5, Rp2, 7 juta per bulan. Apa penyebab berkembangnya rumah kandang tersebut? Pemerintah Hong Kong telah berupaya untuk mengurangi jumlah rumah kandang. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Harga tanah dan rumah yang sangat mahal di Hong Kong. 2. Kekurangan lahan untuk pembangunan rumah yang lebih layak. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah kandang merupakan masalah sosial yang serius di Hong Kong. Masalah ini perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat agar dapat memberikan kehidupan yang layak bagi semua orang di Hong Kong. Apa saja dampak negatif dari rumah kandang? Rumah kandang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Penghuni rumah kandang seringkali mengalami masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan dan masalah mental. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari rumah sewa semacam itu di Hong Kong. 1. Kondisi hidup yang tidak layak. Rumah sewa di Hong Kong cenderung memiliki ruang yang sangat kecil, dengan pembatas berupa dinding sangkar atau kawat. Kondisi ini membuat tinggal di dalamnya tidak layak, menghambat privasi, kesehatan mental, dan kesejahteraan umum penghuninya. 2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk. Ruang sempit dan kepadatan tinggi membuat sulit untuk menjaga kebersihan dan sanitasi pribadi. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, seperti penyakit kulit, penyakit pernapasan, dan stres psikologis. 3. Ketidakpastian keamanan dan privasi. Kebanyakan rumah sewa ini tidak memiliki pintu yang sebenarnya, hanya memakai tirai atau sekat yang sangat sederhana. Ini membuat penghuni rentan terhadap pencurian, pelecehan, dan kekurangan privasi. 4. Ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Tinggal di lingkungan yang penuh tekanan dan tidak layak dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Orang yang tinggal di rumah sewa semacam itu mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendidik anak-anak mereka dengan baik, atau merencanakan masa depan yang stabil.
5. Diskriminasi dan stigma sosial. Orang yang tinggal di rumah sewa seringkali menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi sosial. Masyarakat mungkin menilai mereka negatif, yang dapat merugikan upaya mereka untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. 6. Tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tinggal di rumah sewa seringkali menjadi cermin kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Orang-orang yang terjebak dalam kondisi ini mungkin kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang memadai, memperdalam kesenjangan sosial. 7. Keterbatasan fasilitas umum. Area di sekitar rumah sewa mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas umum seperti taman, tempat bermain anak, atau pusat kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan penghuni. Akhirnya, dampak negatif dari rumah sewa di Hong Kong memberikan gambaran serius tentang tantangan yang dihadapi oleh orang miskin dalam mencari tempat tinggal yang layak. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu berkolaborasi untuk menciptakan solusi perumahan yang lebih baik dan mengatasi ketidaksetaraan perumahan. Nah, demikianlah video kali ini tentang rumah kandang, kemiskinan yang memprihatinkan di Hong Kong. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.